Ya Bang, ini lagi tentang Roy Suryo CS Bang. Ini yang makin ngeyel lagi. Terakhir tentang masa pramuka. Saya bahkan minta Widodo Dewan diperiksa tentang pasar pramuka yang katanya di pasar pramuka. Seperti apa nih Bang? Lihat tadi Bang. Aduh, jadi kalau terkait permintaan seseorang kepada orang lain, dalam hal ini ijazah Joko Widodo yang katanya diduga adanya dibuat di Pramuka, itu sangat-sangat tidak mendasar. Karena kenapa? Ini jelas makin kelihatan, makin terang bahwa dalam hal ini memang sengaja dicari hal-hal yang memang mendiskredit nama Bapak Joko Widodo. Itu. Ini kan katanya berdasarkan perkataan salah satu kader gitu Bang. Bang itu gimana sih Bang? Apa nih Bang? Kalau memang kader itu merasa yakin, sampai detik ini kader itu membuat suatu laporan enggak ke pihak kepolisian bahwa dia tahu ada seorang yang bernama Joko Widodo dibuat ijazahnya di Pramuka. Berani nggak dia buat laporan? Jadi jangan cuma ngoceh di media, ngoceh di podcast. Jadi istilahnya itu hanya bermain-main di media sosial, itu kan nggak bagus, nggak elok. Kalau memang dia yakin bahwa dia lihat itu ijazah dibuat di Pramuka, dia harus buat laporan ke polisi. Biar polisi nanti yang memproses perkataan mulut dia benar nggak, gitu loh. Jadi harusnya seperti apa nih Bang? Apakah jadi harus ada pemilihan opini publik gitu Bang? Atau justru lebih politisasi Bang? Jadi kalau ini bukannya lagi apa-apa, kan dari waktu pernah saya bilang sakit politik. Jelas ini kan adanya sakit politik. Apalagi sekarang dia mengatasnamakan partai tertentu. Betul enggak? Bahwa dia menyatakan bahwa dia kader partai tertentu. Ya ini kan juga nggak pas dan nggak benar. Akan meneliti lagi, minta lagi nanti katanya tadi sih menurut berita, katanya jasa UGM, SD, SMP pun sudah Apa? Jasa Jokowi SD, SMP pun akan dipertanyakan juga di Bang. Iya itu kan makanya tadi saya bilang ini kan ini kan agak apa sakit politik. Orang kan ada sakit hati, ini sakit politik. Karena mereka tidak puas begitu karismanya Jokowi pada saat di partai tersebut misalnya itu dia hengkang, bahkan sampai tidak merespon lagi, ya itu mereka mungkin kecewa. Nah itu jadi kelihatan kan ngerucut kemana arahnya. Apalagi sampai diperlihatkan apa tuh foto ada Jokowi, ada Gibran, Mas Bobi atau apa, dibilang ada semacam dinasti. Kalau saya rasa ini nggak dinasti, orang berprestasi. Kamu aja sirik. Ya, kalau kamu punya prestasi, anakmu menjadi pejabat, bapakmu pejabat, eyangmu pejabat, itu kan prestasi. Nggak salah, bukan dinasti. Ini era keterbukaan. Ini era keterbukaan, ini era Gen Z, tidak ada hak larangan. Yang penting orang itu adalah warga negara Indonesia dan tidak sedang tersangkut masalah hukum. Jadi apa yang salah? Jadi kalaupun Pak Jokowi jadi presiden dulu, Mas Gibran jadi wapres, Mas Bobi jadi gubernur, ataupun siapa lagi, Kaisang jadi ketua umum PSI, itu kan berprestasi. Jarang loh, jarang ada satu keluarga punya prestasi hebat. Bahkan Ibu Irena, saya anggap itu adalah seorang ibu negara dulu ya, selama 2 periode, hampir 10 tahun, itu sangat bersahaja, sangat karismatik, sangat dia natural, tidak memposisikan dirinya itu sebagai seorang ibu negara yang harus dihormati, enggak, luar biasa. Jadi salah kalau terus sampai detik ini dibombardir terus, bahkan kemarin dengan bangganya membuka kaos. Kalau membuka begini Superman, banyak masyarakat ditolong.
Kalau ngebuka kaos begini, dibilang dinasti, itu ketahuan. Panci di rumah tolong ditutup lagi. Bang, itu bisa dibilang pelecehan juga sih Mas atau perbuatan kriminal? Enggak, itu bukan pelecehan, tapi itu menandakan bahwa tidak mampunya seseorang melihat fakta keluarga besar Jokowi menjadi orang hebat di Indonesia. Makanya dia pakai kaos. Jadi bilangnya sirik itu bagian istilah kalau Oh, bukan itu. Ada film Nikita ya, sirik ya. kiri itu Bang ya. Ya, Terus sepertinya makin apa ya? Kalau menurut Abang nih, seharusnya apa yang harus dilakukan oleh tim Jokowi nih Bang? nggak ada, karena memang bukan sesuatu hal yang penting. Negara ini kan berjalan. Energi kita kan nggak usah terkuras dengan hal-hal seperti itu. Masih banyak sekarang yang harus diperhatikan. Apalagi ada perang Iran dan Israel ya, di mana itu mungkin nanti minyak BBM bakal naik. Itu aja yang mendingan kita konsen. Lalu juga tangkepin koruptor-koruptor. Apalagi kemarin kita lihat tuh ada Jaksa Agung memamerkan uang segunung berapa triliun. Nah ini kan itulah yang kita harus pikirkan, karena penegakan hukum nih di zaman Jokowi dan di zaman Pak Prabowo itu kan luar biasa, terutama pihak Jaksa Agung. Jadi yang positif gitu harus energinya kita dukung. Jadi Bang akan hilang sendiri atau gimana nih Bang? Ini akan hilang sendiri karena tadi masa transisi mereka tidak siap, karena Pak Prabowo itu lahir dari satu kebersamaan, adanya semacam sinergi politik sehingga menelurkan dua pemimpin hebat. Satu Presiden Prabowo, yang kedua Wakil Presiden Gibran. Ini kan bagus gitu loh. Bang, ada yang bilang juga netizen nih geram nih Bang, bahwa netizen kan untuk mengajukan timnya Jokowi untuk tidak adanya surat RC Bang. Kalau perlu dipidanakan, dipenjarakan nih, apa gimana Bang? Kalau masalah restoratif justice itu kan produk polisi. Ya bisa-bisa saja, tapi paling tidak dalam hal ini penegakan harus ditegakkan lah. Minimal penetapan tersangka kan jelas untuk mereka. Lebih apa segera Bang atau gimana Bang? Nah ini kan harus ada kejelasan, terutama laporan Pak Jokowi di Polda Metro ya. Nah, itu harus ada kejelasan. Jangan jalan di tempat. Oh, gitu Bang. Jangan jalan di tempat. Ya, pihak Polda Metro harus cepat lah merespon. Pak untuk membuat prosedurnya seperti apa nih Bang nih? Kalau pesan untuk mereka saya nggak mau kasih pencan, karena juga percuma, karena mereka mempunyai niat-niat yang lain kan gitu. Bagi saya justru kepada Bapak Jokowi, terima kasih Bapak Jokowi, selamat dan semangat. Dan juga kesempatan ini Bapak adalah tokoh bangsa yang betul-betul masyarakat hormati dan kagumi. Semangat terus Pak Jokowi, dan terutama saya Dr. Togas Tumorang berdoa Bapak bisa sehat seperti sedia kala. Tuhan memberkati Bapak Jokowi.